Cinta tulus yang dihianati itulah kisah Suruna Rasuti atau dipanggil Suti. Ia memiliki kekasih bernama Davis, pria yang benar-benar dia cintai, pria yang benar-benar mencintai Suti. Namun Suti berkhianat, memilih selingkuh dan menyesal seumur hidupnya. Rasa bersalah dan putus asa membuat Suti mengakhiri hidupnya sendiri. Namun kematiannya bukanlah akhir. Suti kembali menjadi kuntilanak, bukan untuk menyenakuti, tapi untuk mencari Davis, untuk berbisik lirih, "Davis, maafkan aku." Malam demi malam ceritanya terdengar. Penyesalan yang terlalu dalam berubah menjadi kutukan abadi. Tapi dari alam kematian. Apakah maaf itu bisa didengar? Atau hanya menjadi tangisan sunyi dari sosok kuntilanak yang bernama Suti? Ya, ketemu lagi dengan aku di channel Gimana Ya, di episode Under Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Under Horror. Ya, di Under Horror kali ini aku mendapatkan pesan ya. Lagi-lagi pesannya panjang banget ya, panjang banget pesannya dari seseorang. Tapi ini adalah sebenarnya kan hasil mediasi dari seseorang yang dirasuki. Jadi ada perempuan dirasuki oleh sosok perempuan juga yang bernama Suruna Rasuti. Ini bisa dipanggil Suti. Suti ini adalah sosok kunti. Dia bercerita lewat mediasi, lewat seseorang yang mengirimkan pesan ini. Sebut saja Mita ya. Oke, dan seperti apa ceritanya aku akan ceritakan untuk kalian. Ini panjang banget ya. Aku akan ceritakan untuk kalian, dan seperti ini ceritanya. Jarak dulu hanya sebuah angka di layar ponsel. Davis dan Suruna Rasuti atau dipanggil Suti saling mengikat janji lewat pesan dan panggilan larut malam. Davis pergi jauh, berjanji akan pulang ketika waktunya tepat. Suti menunggu, menata hidup di rumah lama yang pernah dipenuhi tawa mereka. Rindu menumpuk seperti debu yang diambang jendela. Hari demi hari, rindu dan sepi merayap. Di saat kerinduan itu menjadi celah, seorang pria baru datang. Manis ucapannya, hangat tatapannya. Suti yang sedang goyah menerima perhatian itu tanpa memikirkan luka yang bisa ia titipkan pada hati lain. Sekelas pelarian, tapi pelarian itu berubah jadi pengkhianatan yang membakar nuraninya. Suatu sore, Davis memutuskan tak lagi bertanya lewat pesan. Ia pulang, ingin mengejutkan Suti dan menyapu semua jarak dengan satu pelukan. Tanpa sepengetahuan Suti, Davis berdiri di halaman. Ia melihat
dari balik gerbang, Suti tengah bermesraan dengan pria lain. Dunia Devis runtuh dalam detik yang dingin. Setiap kata yang pernah diucapkannya, setiap harapan yang pernah ia tanam, seakan menguap, marah, melukai dan hancur. Devis mengeluarkan sumpah yang kelam, kata-kata yang bukan hanya melukai Suti, melainkan menakar nasib yang kelak akan menjerat mereka berdua. Suti mendengar kabar tentang amarah Devis. Rasa bersalah menghantamnya seperti hujan yang tak henti. Ia menyesal sampai tiap nafas terasa pahit. Ia mencari Devis kemana-mana, di jalanan yang biasa ia lewati, di kedai yang dulu jadi saksi tawanya, di pesan-pesan lama yang kini hanya menyisakan kata maaf yang tak terucap. Namun Devis terasing, menghilang dari jejaknya, seperti jejak yang tersapu ombak. Kepala Suti penuh bisik-bisik. Hati yang menyesal berubah jadi beban yang tak tertanggung. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang sama. Tatapan Devis, sumpah yang meluncur seperti gergaji, dan bayangan pria yang pernah memberinya hangat. Dalam kebingungan dan kehampaan, Suti memilih jalan yang tragis, sebuah akhir hidup yang dipenuhi penyesalan. Tapi akhir itu bukanlah penutup. Setelah kematiannya, keheningan di rumah tua itu terganggu oleh sesuatu yang lain. Bisikan lirih di balik jendela, langkah yang melayang tanpa menyentuh lantai, bayangan rambut panjang yang tergerai di sudut gelap. Mereka yang lewat menyebut namanya dengan takut. Sulunar Suti, kuntilanak yang tak mencari dendam, melainkan ampun. Ia mengembara mencari satu nama yang terus menghenus hatinya, Devis. Malam demi malam, sosoknya muncul di ambang pintu, merayap dan berbisik, "Devis, maafkan aku." Suaranya seperti angin menyalat, hanguskan kesunyian. Karena seseorang yang lewat melihatnya, menatap ke kejauhan, seakan berharap Devis juga mendengar. Kadang pula mereka yang kenal cerita itu merasakan hawa dingin yang lalu, menyadari bahwa penyesalan yang terlalu dalam bisa menjadi bayangan yang tak pernah pergi. Di akhir kisah ini, tak ada hukuman yang tegas, tak ada pengampunan yang pasti. Hanya dua jiwa yang pernah saling mencintai. Kini terjerat oleh pilihan dan kata-kata yang terlontar terlalu mudah. Suti menyesal sampai akhir, dan meski tubuhnya tiada, permintaan maafnya terus terulang, menggema di malam-malam sepi, menunggu jawaban
yang mungkin tak akan pernah datang. Penyesalan Suti tak pernah berakhir. Setiap malam ia mencari Davis, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk meminta maaf atas cinta yang ia sia-siakan. Namun dari alam kematian, apakah maaf itu masih bisa didengar? Atau selamanya hanya menjadi cerita sunyi dari sosok kuntilanak yang bernama Suti? Ya oke, dan itu adalah cerita ya, cerita dari sosok yang mediasi dengan sosok juga yang bernama Suti ya, yaitu sosok kuntilanak. So ini apa ya, berarti ini adalah sosok yang dulunya pernah hidup di zamannya gitu. Kasihan ya, maksudnya ini meninggal tapi bukan karena sakit atau apa gitu, jadi karena ya penyesalan gitu. So untuk kalian yang punya kekasih atau misalkan masih menjalin hubungan, terutama yang jarak jauh seperti Suti dan Davis ini, itu jangan pernah mengkhianati rasa cinta seseorang nih gitu. Jadi jangan juga menyanyiakan rasa cinta yang benar-benar tulus, benar-benar yakin pada hati. Bagi kalian yang sama seperti Davis dan Suti ini berarti kan dia kan long distance ya, atau LDR, long distance relationship gitu. Pesanku, jangan pernah tergoda oleh hati lain gitu. Yang kalian harus lakukan adalah tetap percaya aja sama pasangan kalian, yakin bahwa suatu saat akan indah pada waktunya. Oke. Walaupun kalian jauh, terpisah oleh jarak, pasti suatu hari akan bersatu, akan selalu bareng. Percayalah itu. Kenapa? Jangan sampai kalian seperti Suti dan Davis ini. Mereka sudah menjalani hubungan, ternyata Suti masih tergoda oleh pria lain gitu. Dan akhirnya Davis pun kecewa. Laki-laki atau pria pun punya perasaan, punya hati. Dan mungkin si Davis ini tidak akan lagi punya maaf untuk si Suti gitu. So miris sih gitu. Oke, dan untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan kalian boleh subscribe, like, share, komen ya. Dan untuk kalian yang punya cerita horor atau cerita-cerita contohnya seperti Suti seperti ini ya, kalian boleh komen-komen di kolom komentar ya di bawah. Nanti aku baca, lalu aku angkat ke under horor ya gitu. Apapun yang kalian punya, atau pengalaman horor, cerita horor, atau seperti Suti ini dari sosok mediasi, boleh silakan ya. So seperti itulah cerita dari Suti ya. Dan tetap pantengin channel Gimana Ya di episode under horror,
Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada konten horor. Dan thank you.